Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat nikmat, sehingga kita pada kesempatan ini masih dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu untuk belajar dalam upaya untuk menambah ilmu kita. Kemudian selawat berbingkaikan salam, tak lupa kita doakan kepada Allah buat arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, apa kabar anak-anak bapak semuanya? Iya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, sehat rohani dan jasmaninya. Mudah-mudahan dapat melaksanakan pembelajaran pada kesempatan ini dengan penuh semangat. Semoga selalu menjaga kesehatan, pola makan, dan menjalankan protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu gitu kan. Baiklah anak-anak bapak, untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kesempatan ini diberkahi oleh Allah. Ayo sama-sama kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbul alamin. Alhamdulillah, baru saja kita selesai berdoa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita ucapkan tadi, kita mohonkan tadi, mudah-mudahan proses belajar mengajar kita pada kesempatan ini menjadi lancar, menjadi mudah kita memahami dan mengerti apa-apa yang Bapak jelaskan nanti. Dan tidak kalah pentingnya, yaitu mudah-mudahan kita diberkahi dan bernilai ibadah bagi kita dalam upaya menuntut ilmu ini. Amin ya rabbul alamin. Baiklah anak bapak semuanya, sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan ini, bapak terlebih dahulu mengecek kehadiran anak-anak bapak semuanya. Apakah anak-anak bapak semuanya hadir? Iya, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Jadi tidak ada yang alfa ya, atau tidak ada yang libur ya gitu. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan ini, materi kita pada sekarang ini yaitu tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita yang sekarang ini yaitu tentang amal ma'ruf nahi mungkar, Bapak sedikit mengulang materi kita minggu kemarin. Nah, masih ingat enggak materi kita minggu kemarin? Ayo tentang apa? Nah, coba tengok sini. Materi kita minggu kemarin yaitu adalah tentang mendakwahkan keramahan Islam. Mendakwahkan keramahan Islam. Apa itu dakwah?
dakwah itu sini mengajak, menghimbau. Mengajak apa? Mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan atau mengajak orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu dakwah secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Secara istilah itu mengajak orang ke jalan Allah untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang-orang untuk melakukan kemaksiatan. Jadi baik itu maksiat lawannya kan. Jadi dakwah kita itu mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan kemukaran atau perbuatan yang berdosa atau yang buruk gitu. Ini paham tentang dakwah? Paham ya? Jadi kita lanjut lagi. Dakwah itu merupakan tugas yang paling mulia. Kenapa dikatakan tugas yang paling mulia? Karena tugas dakwah ini merupakan tugas orang yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Tugas para nabi dan rasul itu merupakan dakwah. Kemudian selanjutnya metode tentang dakwah tersebut. Coba lihat. Metode yang pertama tentang dakwah itu adalah al-hikmah. Itu metode yang Bapak jelaskan kemarin ya. Yang kedua al-mau'idah. Al-mau'idah al-hasanah. Itu yang kedua kan. Kemudian yang ketiga al-mujadalah. Itu sedikit Bapak mengulang materi minggu kemarin. Jadi masih ingat ya, masih paham ya apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin. Pagi telah Bapak ulang ini kan, jangan sampai lupa ya. Jadi sering-sering diulang. Kenapa? Ilmu itu kalau tidak diulang bisa lupa gitu. Ada pertanyaan tentang materi minggu kemarin yang telah Bapak jelaskan tadi? Tidak ya? Baik. Jika tidak, kita masuk ke materi kita sekarang, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sebelum Bapak jelaskan apa itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini bisa dilihat. Yang pertama yaitu coba lihat di sini, nampak kan? Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu. Selanjutnya yang keempat lagi, peserta didik mampu melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungannya. Misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat gitu. Itu tujuannya. Ada pertanyaan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak ya? Baik, kita masuk ke materi kita yang sekarang, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa itu amar ma'ruf dan al-mungkar? Al-ma'ruf al-mungkar apa artinya? Al-ma'ruf artinya perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Sedangkan
Al-munkar artinya lah perbuatan yang buruk. Apa perbuatannya baik, apa perbuatannya buruk? Baik di sini menurut itu baik menurut agama ataupun aturan yang ada di tempat kita, di negara kita ini gitu. Sedangkan yang buruk, perbuatan buruk atau perbuatan dosa itu perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Contohnya apa? Perbuatan ma'ruf, apanya? Ma'rufnya, al-ma'rufnya, perbuatan baiknya. Coba lihat di sini, banyak sekali contohnya sebenarnya. Di sini Bapak ambil contoh, apa kan gambarnya? Itu gambar orang sedang menuntut ilmu ataupun sedang belajar. Nah, sama kayak kita sekarang ini, itu merupakan menuntut ilmu ini merupakan amal ma'ruf yang luar biasa. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa menuntut ilmu ini dan manfaatnya sangat besar bagi kehidupan kita gitu. Kemudian apalagi contohnya? Contoh selanjutnya itu tentang apa? Tentang al-munkarnya, perbuatan jeleknya, perbuatan buruknya. Banyak sekali perbuatan dosa, perbuatan jelek. Contohnya misalnya sini Bapak ambil. Di sini kan apa kan? Orang yang sedang mabuk-mabukan, bahkan sampai pada terbaring kan. Itu contohnya perbuatan yang buruk. Jadi amal ma'ruf nahi munkar itu adalah mengajak orang untuk berbuat baik itu dan cegah orang untuk berbuat dosa itu. Gitu. Paham? Ada pertanyaan tentang penjelasan apa maksud atau arti dari amal ma'ruf nahi munkar itu? Tidak. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalil yang memerintahkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Di sini ada dalilnya, yaitu surat Ali Imran ayat 104. Ali Imran 104. Silakan buka apanya, anak Bapak. Coba buka Al-Qur'annya. Simak Bapak membacanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Quran surat Ali Imran ayat 104. Jadi artinya bisa lihat sini, yaitu dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan mencegah dari hal yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi anak-anak Bapak, Quran surat Ali Imran ayat 104 ini, itu di sini memerintahkan hendaklah kita saling mengingat untuk mengajak kepada kebaikan gitu, dan mencegah untuk hal-hal yang mungkar. Itu lebih jelasnya
apa isi kandungan apa yang surat Ali Imran ayat 104 ini. Nah, di sini ada isi kandungan surat Ali Imran ayat 104. Isi kandungannya adalah kita sebagai umat Islam, siapa umat Islam ya kita, termasuk diri kita sendiri ke umat Islam, harus menyeru kewajiban yang ditentukan dalam Islam. Kita menyeru maksudnya itu mengajak orang-orang untuk melakukan kewajiban. Kewajiban seperti apa yang dimaksud di sini? Misalnya kewajiban untuk melaksanakan sholat gitu kan. Nah, kita ajak, kita rangkul orang itu. Bagaimana cara kita mengajaknya? Yaitu dengan cara mulai dari diri kita terlebih dahulu gitu. Nah, misalnya kita mengajak orang untuk sholat misalnya kan, ya kita harus sholat terlebih dahulu gitu. Kemudian setelah kita ajak keluarga kita, kemudian baru mengajak masyarakat gitu. Paham? Kita lanjut. Dan dapat mencegah perbuatan mungkar, dan mereka adalah umat-umat atau orang-orang yang beruntung. Jadi setelah kita mengajak orang untuk berbuat baik, juga mencegah orang untuk berbuat mungkar itu. Jika ada orang yang nampak oleh kita, yang tahu oleh kita melakukan kesalahan, maka kita diperintahkan oleh Allah di sini selain untuk mengajak berbuat baik, juga mencegah mereka untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah mereka untuk melakukan perbuatan yang mungkar atau perbuatan maksiat atau dosa gitu kan. Nah, kemudian dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang saling mengingatkan selama hidupnya, mengajak dan saling mengingat, itu adalah orang-orang yang beruntung, dijamin oleh Allah gitu. Bagaimana anak Bapak? Apakah paham dari penjelasan Bapak tadi tentang dalil Quran surat Ali Imran ayat 104 ini, mengajak untuk orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar? Ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya setelah dalil dari Al-Quran tadi tentang amal ma'ruf nahi mungkar ini, di sini juga ada dalilnya dari hadis, yaitu hadis. Nah, sini hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Nah, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Sini Bapak baca, simak ya. Bapak baca sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Yang artinya apa sini? Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Hendak mengubahnya dengan tangan, itu kan? Atau tangan maksudnya kekuasaan gitu. Dengan kekuasaan gitu. Kemudian apabila tidak mampu kita mengubahnya dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, jika kita tidak memiliki kekuasaan, hendak dia mengubah hal itu dengan lisan. Dengan lisan, tidak mampu dengan kekuatan. Jika kekuatan kita tidak ada, kita diperintahkan dengan lisan. Kemudian dengan lisan maksudnya dengan menasihati gitu. Apabila tidak mampu juga, hendaklah dia ingkarinya dengan hati, yaitu merasa tidak senang atas segala perbuatan mereka itu. Dan demikian itulah selemah-lemahnya iman. Jadi anak-anak Bapak, dari hadis ini, yaitu dari hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id ini, maksudnya adalah dapat kita simpulkan, yaitu bahwa Rasulullah memerintahkan kita, jika kita melihat kemungkaran di sekitar kita, kita hendaknya diwajibkan untuk mencegah atau
menghentikan gitu. Yang pertama, dan sini itu dengan kekuatan atau dengan tangan, dengan kekuasaan. Misalnya apa? Misalnya di antara kita nanti insya Allah mungkin kan bisa menjadi kepala keluarga, jadi camat, jadi bupati, gubernur, bahkan jadi presiden misalnya nanti kan ada kekuasaan gitu kan. Jadi kita berusaha untuk mencegah kemungkaran. Misalnya apa? Kita keluarkan aturan misalnya tidak boleh mengadakan organ atau show misalnya di malam hari gitu. Itu kan salah satu kebijakan yang kita lakukan dengan cara mencegah. Kenapa melakukan organ di malam hari? Itu kan banyak mudaratnya sekali gitu kan, baik sekali mudaratnya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, dengan lisan, kita cegah dengan lisan. Bagaimana jika kekuasaan tidak ada kekuasaan kita, atau kita tidak ada jabatan kita di masyarakat, itu kan tidak mungkin kita mengubahnya dengan kekuasaan gitu kan, sedangkan kekuasaan kita tidak ada itu. Selanjutnya dengan lisan, bagaimana caranya? Itu kita sampaikan, kita ingatkan dengan mulut kita bilang baik-baik itu, kita tegur gitu. Jika dengan lisan juga tidak mampu rasanya, bisa jadi orang menjadi marah atau orang tidak mendengar omongan dari kita gitu kan. Nah, selanjutnya kata hadis ini itu cegahlah apa? Hendaklah kita dengan hati lagi. Maksudnya dengan hati gimana di sini? Dengan hati di sini maksudnya kita yakin dan percaya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, mendapat dosa dari Allah, dan kita merasa tidak senang selama mereka berbuat demikian. Gitu. Paham anak Bapak? Paham. Baik. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan Bapak tadi? Baik mulai dari awal tadi sampai sekarang, ada pertanyaan atau apa? Tidak. Nah, jika tidak ada pertanyaan dari anak Bapak, karena sudah sudah Bapak sampaikan, selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Apa pengertian al-ma'ruf? Al-ma'ruf artinya adalah perbuatan baik. Sedangkan al-munkar itu artinya perbuatan buruk. Kemudian tadi ada dalil kan, ada dua dalil yang saya sampaikan. Yang pertama itu dalil Quran surat Ali Imran ayat 104. Di sana diperintahkan bahwa kita diwajibkan atau diperintahkan untuk mengajak orang berbuat baik, mengerjakan perintah Allah, dan mencegah orang untuk melakukan larangan per Allah. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Apa perintahnya di sana? Kesimpulannya di sana itu, dari hadis itu Rasulullah berpesan kepada kita agar kita dapat mencegah kemungkaran atau perbuatan buruk itu, yang pertama dengan kekuasaan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Bagaimana anak Bapak? Paham? Bisa dipahami? Ya, bisa insya Allah ya. Baik, mungkin sebelum Bapak tutup, untuk tugasnya Bapak kasih aja PR. PR-nya tolong cari hadis selain dari hadis riwayat Abu Sa'id ini tentang amal ma'ruf nahi munkar. Minggu depan dikumpul ya. Iya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak sampaikan tadi dapat Anda pahamkan, dapat Anda terapkan di lingkungan masyarakat, dan tidak kalah penting mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Bapak tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.